Kok bisa orang masuk ke got kayak gini? Mas, kalau Dina itu sekarang lagi PDKT-an sama cowok. nih ya udah nih video nih. Aduh, aku nggak masalah ya walaupun aku itu bersanding dengan cowok buta, yang penting masnya juga setia sama aku. Dina itu sosokan baik, soalnya kan dia itu biduan desa, nggak ada tuh cowok yang mau sama Dina. Jaga omong kamu ya, aku udah dari tadi udah bilang nggak usah sebutin aku itu biduan lagi. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Romi, mana sih Romi ya? Biasanya kan dia ada di sini. Ya udah deh, tanpa Romi aku bisa jalan sendiri kok. Tapi kalau ada apa-apa di jalan gimana ya kalau nggak ada Romi? Biasanya kan jadi penuntun itu Romi. Romi, di mana kamu, Rom? Dia bener-bener nggak ada. Pergi kemana dia? Apa jangan-jangan dia nggak masuk? Tapi kalau dia nggak masuk kerja, dia pasti izin dulu sama aku kemarin. Tapi kemarin nggak ada izin sama sekali. Ya udah deh, aku jalan sendiri. Di rumah terus aku bosan. Pengen menghirup udara segar di luar sana. Pelan-pelan aja, biar tidak terjadi apa-apa sama aku. Yang aku takut sih, takut ada selokan atau lubang gitu. Nggak lucu kan kalau pas aku jatuh ke dalam selokan. Harus rapi pokoknya tiap hari tuh, kalau nggak rapi rasanya tuh badan nggak enak deh. Coba deh aku mau lihat handphone dulu. Ada berita-berita apa nih sekarang nih? Kalau tiap hari nggak main handphone ya, aku tuh nggak bakalan tahu berita terupdate, berita terkini. Karena apa-apa sekarang itu berita itu ada di sosial media. Kalau nggak ada di sosial media, aku tuh nggak bakalan tahu. Makanya sekarang itu ada handphone yang canggih kayak gini, supaya kita tuh dapat mengikuti zaman. Tapi jangan lupa, harus selfie. Kan aku tuh kemarin baru beli perhiasan, jadi harus selfie. Hitung-hitung kan, pamer kekayaan sendiri tuh mah nggak apa-apa, bebas. Emang bener-bener mana ya perhiasan? Astagfirullahaladzim, aduh pakai jatuh lagi. Bagus banget deh hasilnya. Ya bener-bener ya, HP aku tuh HP yang super mahal. Kayaknya ada handphone keluaran terbaru nih. Aku beli aja ya, aku tuker tambah aja ya. Aku harus tuker tambah HP sekarang. Perhiasan udah punya, sekarang harus handphone baru, harus punya HP baru, supaya banyak nanti berita-berita yang masuk kalau udah HP baru. Kalau udah HP lama kan itu tambah lemot. Sama tuh kalau kayak orang, kalau udah lama pikirannya itu tambah kemana-mana. Beda tuh kalau sama orang masih baru lahir. Aduh, biduan cantik mau kemana nih? Jaga ya omongan kamu.
Apa? Aku disuruh jaga omongan aku? Iya. Kan emang bener kamu itu biduan cantik. Ini nih, penampilan kamu tuh kan kayak biduan. Kemana-mana kamu tuh selalu pakai midi dress kayak gitu. Emangnya kenapa? Masalah sama kamu? Iya emang gak masalah sih sama aku, tapi ya kamu tuh harus tahu situasi dong. Kalau kamu pakai baju kayak gini tuh turun dari mobil, kalau masih jalan itu jangan pakai kayak gini. Kamu emang mau tebar pesona sama cowok-cowok ya? Ih, kamu tuh yang mau tebar pesona sama cowok-cowok di kampung sini. Kalau aku mah enggak, aku jalan, aku mau ke kafe kok. Aku itu mau ngopi-ngopi cantik nih. Lihat baju kamu norak kampungan. Kalau baju aku sih mending ya, nggak kayak kamu. Hah? Baju aku norak, baju aku kampungan. Sekarang ya harus investasi dalam jangka yang panjang itu untuk hal-hal yang berguna. Ngapain coba tiap hari tuh beli baju? Lagi pula ya kan, baju aku ini udah tergantung dengan mahal. Meskipun cuma baju kayak gini, tapi aku tuh nggak beli di pasar senggol, belinya tuh di mall. Nih kamu lihat kan, aku tuh habis beli perhiasan. Kamu tahu nggak? Aku bentar lagi tuh mau tuker handphone, mau tuker tambah. Aku itu nggak peduli walaupun kamu mau tuker tambah handphone kayak mau beli emas kayak. Aku itu nggak peduli sama kehidupan kamu yang apalah. Nggak peduli aku. Apalah apa sih kehidupan aku tuh yang nggak super glamor. Beda sama kamu. Kalau kamu kehidupannya kan super glamor, tapi kamu kemana-mana tetap aja yang jalan kaki. Kamu tuh nggak mampu ya beli mobil. Aduh, kayaknya nih aku bentar lagi bakalan beli mobil deh supaya kamu tuh tahu kalau sekarang aku tuh emang berada di kalangan orang yang lebih beratas daripada kamu. Kamu kan taunya aku cuma di luaran. Kamu itu nggak tahu sih dompet aku tuh seperti apa tebelnya. Nanti kalau semisal dompet aku kasih tahu sama kamu, kamu bakalan minder tuh seumur hidup. Coba dong aku lihat isi tas kamu. Kan katanya kamu itu bawa dompet di tas kamu ini. Mana? Enggak, ngapain aku ngasih lihat isi dompet aku di sini? Nanti kamu iri seumur hidup deh sama aku. Dina, ngapain aku mau iri sama kamu? Sorry banget ya. Sorry banget kalau sekarang aku iri sama kamu. Ya mungkin kamu tuh nggak nunjukin isi dompet kamu karena kamu itu malu. Cuma omongan aja ya kan? Ngapain aku malu nunjukin isi dompet aku sama kamu? Kamu itu nggak level, Vin, bagi aku. Kamu tuh ya pinter banget kalau disuruh alasan. Mulai tadi kamu itu mengelak terus. Jangan-jangan ya emang bener nih feeling aku kalau emang kamu itu nggak punya apa-apa. Udahlah Din, kita tuh nggak bakalan bisa saingan ya. Meskipun aku tahu sih kalau penampilan kamu itu emang bener-bener top deh. Tapi kalau soal harta ya nggak menutup kemungkinan kalau kamu itu emang omong doang. Aku itu nggak peduli ya sama harta kamu yang melimpah itu. Aku juga punya harta kok melimpah, lebih melimpah daripada kamu. Aduh Din, kamu tuh ya marah aja. Dina, kamu tahu nggak? Kalau emang kehidupan kamu itu enak, kalau emang kamu itu serba emang punya harta, nggak serba kekurangan, kamu buktiin dong, jangan cuma ngomong doang. Ya ampun, kalau aku ya, kalau udah tahu dibilang kayak gitu sama orang lain, aku tuh pasti malu banget. Oh, sepenasaran itu ya kamu sama harta-harta aku, Vin. Kamu itu mau aku kasih uang, biar kamu itu nggak suka ngurusin hidup orang lain. Ya udah, kalau emang kamu tuh mau ngasih uang sama aku, mana uang kamu? Aku akan ngasih uang sama kamu, tapi aku nggak bakal sebut kamu Vina lagi. Kamu mau tahu nggak sebutan kamu? Aku bakalan sebut kamu itu pengemis. Din, kamu tuh kalau ngomong dijaga ya, jangan pernah ngomong asal-asalan sama aku. Lagian siapa juga sih yang mau sama uang-uang kamu? Sorry banget ya, aku tuh nggak bakalan minta uang kamu, tapi omongan kamu barusan kamu bilang kalau kamu itu mau ngasih uang sama aku. Nggak usah dikasih aja, buktiin aja kalau kamu emang bawa uang sekarang. Ih, kamu kok maksa banget? Kamu itu maksa dapetin uang aku ya, Vin? Kamu itu beneran deh. Kamu itu jadi pengemis aja mendingan. Tolong ya dicerna lagi omongan aku. Kalau emang kamu itu bawa uang sekarang, tunjukin. Aku nggak bakalan minta sepeser pun uang kamu. Sepeser pun aku nggak bakalan sudi ya untuk nerima uang dari kamu. Kamu sepenasaran itu ya sama harta aku, Vin? Aku itu lucu sama kamu, Vin. Kamu itu terobsesi sama harta aku sampai kamu itu maksa-maksa aku buat nunjukin isi dompet aku. Terobsesi? Ya, terobsesi yang seperti apa ya, Din? Aku kan cuma pengen tahu aja kalau orang terobsesi. Setahu aku ya kalau orang terobsesi itu pengen ngemilikin hartanya. Tapi aku cuma pengen tahu aja. Kamu tuh gimana sih? Tolong deh, kamu tuh dipikir lagi baik-baik ya. Kalau orang pengen tahu sama hartanya, belum tentu orang itu terobsesi sama harta kamu. Ngapain aku pikir dengan baik-baik?
sama orang yang seperti kamu, Vin. Aku nggak level ngomong sama kamu, apalagi ngomong soal harta. Kamu nggak level kan ngomong sama aku terus. Mana tadi kita di sini ngomong, kamu juga ngomong sama aku. Kamu sekarang baru bilang nggak level. Aduh, emang bener-bener ya kamu tuh seharga dirinya so banget, so tinggi. Denger ya. Aku ingetin sama kamu itu nggak usah bilangin aku itu biduan, entah apalah itu. Nanti kalau semisal kamu bilangin aku itu biduan, aku bakal beli tuh mulut kamu. Kalau kamu itu kalah cantik, ya udah kalah cantik aja, nggak usah iri sama orang. Bye. Aduh, biduan keliling kayak kamu patut diriin sama aku. Enggak ya. Emang bener-bener ngapain juga aku iri sama kamu, Din. Lagi pula ya, kalau kecantikan itu kan netral ya. Apa-apa sekarang itu pokoknya uang. Kalau udah nggak punya uang meskipun cantiknya buat apa coba? Aduh, seger. Kalau udah dibuang kencingnya, mantap. Tapi ngomong-ngomong kayaknya tadi Pak Ferry manggil aku deh. Kemana ya? Cek aja di dalam deh. Siapa tahu dia butuh sama aku. Aduh, di dalam nggak ada lagi. Jangan-jangan Pak Ferry jalan-jalan sendiri nih. Waduh, ini bisa bahaya nih. Tapi ngomong-ngomong kemana arahnya ya? Ke sana atau ke sana? Cap cip cup kembang kucup. Siapa yang kentut tak tembak raja wawa. Oh, sana. Loh. Kok geter nih? Apa nih ya? Siapa yang nelpon? Waduh. Halo? Iya sayang. Nanti malam sayang. Iya, kamu tenang saja. Kalau masalah nanti malam ya pasti jadi kok. Asal kita sediakan tempatnya dulu sayang. Kita maunya tuh di mana sayang? Iya sayang. Iya, ini sebentar lagi. Aku mau ke tempat kamu nih. Sabar ya sayang ya. Ya matikan dulu teleponnya. Aku ada di jalan nih, gak enak kan? Nanti ketabrak orang kan bahaya sayang. Ya. Assalamualaikum. Ya, cium dulu. Ya, makasih. Ini waktunya aku untuk bertemu dengan pacar aku yang nomor 2. Siapa lagi nih sih? Iya, halo Mimi. Iya Mimi. Jangan lupa TF ya Mimi. Iya. Pipi sedang nggak punya uang nih Mimi. Iya Mimi. Waduh. Mimi, matikan dulu ya Mimi. Apa ini ya? Wah. Kamu gak lihat apa di depan kamu ini ada orang? Buta mata kamu. Emang saya nggak bisa lihat, Mas. Waduh. Memang saya buta, Mas. Kamu buta ya? Iya, Mas. Saya nabrak tembok ya, Mas. Atau motor ini, Mas. Ini motor saya. Kamu tahu, motor saya ini saya hasil beli. Kalau ditabrak terus, motor saya bisa rusak gara-gara kamu. Kok berhenti di tengah jalan, Mas? Gak apa-apa, biarin kamu ketabrak. Aku suka. Kenapa? Ya bukan tempatnya lah, Mas. Berhenti di tengah jalan, Mas. Padahal saya rasa saya sudah jalan di pinggir, Mas. Waduh, jalan di pinggir. Kamu barusan itu jalan di tengah jalan. Saya itu berhenti di pinggir jalan. Kamu itu yang jalan ke tengah jalan. Untung saja kamu menabrak aku. Kalau semisal kamu ditabrak sama orang, tahu rasa kamu. Makanya kalau buta, jangan jalan di tengah jalan. Mas, saya itu jalan di pinggir, Mas. Saya nggak tahu kalau Mas itu berhenti. Maafin saya, Mas. Maaf karena keterbatasan saya. Saya ini di pinggir kamu, bukan di depan kamu. Kamu itu kan bisa memakai feeling kamu. Yang ngomongin di pinggir kamu, bukan di depan kamu. Iya, Mas, iya. Loh. Maaf ya, Mas, atas keterbatasan saya, Mas. Waduh, sini. Nah, gini kan enak kalau ngomong. Oh, jadi Mas di depan saya ya? Aduh, tangan kamu ini loh. Untung kamu buta. Kalau tidak buta, nih, udah aku bejek-bejek kamu di sini. Maaf ya, Mas. Maaf. Maaf. Saya nggak sengaja, Mas, beneran. Kamu bisa nggak? Satu hari itu jangan
gangguin orang. Kalau semisal kamu buta itu, kamu di rumah saja, gak usah jalan-jalan. Kamu kan ngapain jalan-jalan? Lagian kamu tuh gak bisa ngeliat juga. Mas gak kasihan sama saya, Mas. Saya sudah setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap bulan saya di rumah terus, Mas. Rasanya saya seperti di penjara, Mas. Tidak bisa mendengar apapun dan tidak bisa menghirup udara kemanapun. Jadi saya ingin jalan-jalan, Mas. Saya ingin menghirup udara segar juga, Mas. Bukan cuma di rumah. Kalau di rumah terus saya seperti di penjara, Mas. Gak ada gunanya kamu jalan-jalan. Paham? Kalau kamu jalan-jalan tuh, kamu gak bisa ngeliat nih di sekitar kamu nih. Ada pepohonan, ada orang, ada gunung. Kan gak bisa ngeliat di dalam mata kamu, di dalam pikiran kamu nih hanya gelap. Walaupun indera penglihatan saya ini tidak bisa dipakai, Mas, tapi indera perasa saya masih bisa, Mas. Masih bisa merasakan adanya udara, pohon di sekitar, suara motor lewat. Tapi saya nggak sengaja. Kalau Mas itu kan berhenti barusan motornya, Mas. Maaf ya, Mas. Sekali lagi saya minta maaf, Mas. Kalau minta maaf nih harus tepat kepada orangnya. Mas kok pindah-pindah? Dari tadi saya diam, Mas. Bukan saya yang pindah-pindah, tapi kamu nih geser ke kanan, geser ke kiri. Orangnya tetap di sini. Nih. Mas, tongkat saya, Mas. Udah, kamu sebaiknya kamu kalau buta itu jalan begini nih. Biar orang tahu kalau kamu buta. Kalau pakai tongkat nih bisa berbahaya tuh. Bisa-bisa tongkat kamu tuh ngenain orang. Kayak barusan. Mas, tolong kembalikan tongkat saya, Mas. Saya nggak bisa jalan, Mas, tanpa tongkat saya. Mas, tolong kembalikan tongkat saya, Mas. Mas. Waduh, udah ngambek nih motor aku. Gara-gara kamu nih. Ini tongkat saya ya, Mas. Alhamdulillah. Mas, aku ambil lagi tongkatnya. Mas, tongkat saya, Mas. Motor sini. Mas, aku pergi dulu ya. Mas. Hati-hati. Tongkat saya, Mas. Mas, tongkat saya, Mas. Hati-hati di jalan ya. Mas, tongkat saya, Mas. Kembalikan, Mas. Mas, kembalikan tongkat saya, Mas. Mas itu udah pergi ya. Jangan tongkat saya dibawa pergi juga. Astagfirullahaladzim. Gimana ya cara pulang ya? Semoga gak ada mobil sama motor. Nanti aku ditabrak. Kesel banget ketemu sama Vina. Kayak menguji kesabaran orang aja. Tadi kalau semisal ada penjahit, aku jahit aja mulutnya biar mingkem selamanya. Ngapain juga kepo banget sama harta aku? Kan dia juga kaya, tapi dia kepo dan selalu kepo sama kehidupan orang lain. Kesel banget deh. Aduh. Aku mau kemana ya? Tolong. Tolong. Siapa yang minta tolong ya? Kok suaranya ada tapi orangnya nggak ada? Tolong. Nah, tuh kan makin jelas. Tapi di mana ya orangnya? Tolong. Kok bisa orang masuk ke got kayak gini? Mas? Loh, Tolong. Mas, ngapain di situ, Mas? Mas ngapain di situ? Ayo, Mas, saya tolongin, Mas. Aduh. Ada ayo, Mbak Mas. ya, Pak? Masnya berat banget. Ayo, Mas, berdiri, Mas. Mas nggak kuat. Mas. Ayo, Mas, bangun, Mas. Berat banget. Aduh, Mas. Ayo, Mas, ayo. Ayo, Mas. Aduh, berat banget gitu. Aduh, Mas. Ayo, Mas, bangun, Mas.
Kaki saya sakit mbak, kesleo. Aduh, capek banget. Ayo mas, berusaha mas, bisa kok. Bentar mbak. Iya iya. Aduh, kok bisa sih masuk got kayak gini mas? Bisa mas? Aduh, tunggu mas. Bentar. Aduh, sini mas. Ayo mas. Bangun. Aduh. Berat banget. Aduh, capek. Saya sakit mbak. Aduh, kok bisa sih mas jatuh ke got kayak gini? Tongkat saya hilang mbak. Tongkatnya Tadi udah hilang. Itu ada di sini. ada mbak. Saya ambilin. Mana mbak? Bentar. Tunggu mas, ini mas. Kok bisa sih mas? Tadi tongkat saya dibuang oleh mas tadi. Sampai saya jatuh tadi mbak. Gara-gara tongkat saya tadi dibuang oleh mas itu. Mas, maaf ya. Kacamatanya saya benerin. Udah mas. Makasih banyak ya mbak. Iya mas, sama-sama. Ayo kita naik. Bisa kan mas? Ini naik ya mbak? Iya mas, naik mas. Ayo mas. Bisa kan mas? Kaki saya sakit mbak, yang kanan mbak. Iya mas, tahan mas. Maju mas, maju. Tuh, kasihan banget nih orang. Mas, Makasih banyak ya mbak, udah mau bantu saya mbak. ya mas, sama-sama. Tapi kalau tadi nggak ada mbak, saya nggak tahu mbak. Mungkin saya akan dihanyut air hujan nanti mbak. Mas, gimana mau hanyut, gotnya aja kecil, lebih besar masnya. Siapa tahu mbak, kalau saya tidak ditemukan mbak, tidak ditolong, saya akan berada di got seharian mbak. Oh iya mas, masnya mau kemana sih? Saya mau jalan-jalan mbak, tapi tidak ada yang mau mengantar saya. Jadi saya terpaksa jalan sendirian. Terus saya tidak sengaja menabrak emas-emasnya yang berhenti naik motor di tengah jalan. Terus saya nggak sengaja nabrak motor itu. Aduh mas. Terus tongkat saya dibuang sama mas itu. Sampai jatuh ke got. Aduh mas kasihan banget ya masnya. Aduh, nggak habis pikir sama tuh orang. Biasanya ada orang kesusahan, biasanya ditolong, malah digituin. Ya, nasib saya lah mbak seperti ini. Oh iya mbak, Iya mas. saya mau buru-buru pulang mbak. Saya mau istirahat aja di rumah, saya nggak mau jalan-jalan lagi. Saya takut jatuh atau nabrak orang lagi mbak. Masnya emang rumahnya di mana? Di Jalan Mekar, Blok Gunung Kembar. Kok bisa masnya jauh seperti itu sampai masuk ke gang ini mas? Itu jauh loh mas. Yang bener mbak, jauh mbak. Iya mas, jauh banget dari sini. Saya tidak tahu kalau udah jauh banget mbak, karena saya terus berjalan saja, karena saya tidak bisa melihat jalan. Oh, masnya nggak bawa HP atau apa gitu? Sini Mbak mas. pindah tempat. Iya pindah tempat. Karena masnya terlalu tinggi. Maaf ya mbak. Iya mas, nggak apa-apa kok. Oh ya, mas bawa HP atau apa gitu? Saya bawa. Coba mas, sini saya cek. Tolong hubungin nama yang atas nama Romi. Aduh, mas, HP-nya kok lobet. Terus gimana dong? HP saya lobet. Iya mas, lobet. Duh, susah banget. Pasti lupa di charger. Iya mas, susah nih ngubungin. Siapa tadi? Romi. Mas itu nggak hafal ya sama nomornya? Oh gimana ya? Ya udah mas, ini taruh dulu. Ya udah mas, gini aja. Masnya saya anterin ya. Mbak mau nganter saya mbak? Iya mas. Terima kasih banyak mbak. Iya, Terima Mas. kasih banyak. Iya, Mbak Mas. udah mau bantu saya mengantar saya pulang. Iya mas, yaudah yuk. Jalan pelan-pelan mas. Iya mbak. Kakinya kan tadi katanya sakit. Iya mbak. Aduh, kasihan banget deh. Aduh, pelan-pelan ya mas ya. Iya mbak.
Mas kuat kan? Ini masih jauh loh Mas. Insya Allah kuat mbak. Udah, ya Mas. Pelan-pelan Mas. Iya mbak. Kakinya mulai bengkak Mas. Mbak, Iya. boleh kita istirahat sebentar ya mbak? Kaki Boleh, kayak Mas. saya yang kanan sakit banget mbak. Boleh Mas. Di depan ada tempat duduk kok. Ini Mas, stop. Ini Mas di sini Mas. Sini. Terus. Bisa kan Mas? Aduh. Iya Mas. Nah. Awas ya Mas. Terima kasih ya mbak sudah mau bantu saya mbak. Iya Mas. Kalau nggak sama-sama. ada mbak, saya tidak tahu apa yang terjadi sama saya. Mungkin saya tidak bisa pulang mbak. Iya Mas, Mas tenang aja. Ada saya kok. Nggak bakal ada yang mau ngusilin Mas lagi kok. Tenang aja. Oh iya, ngomong-ngomong, nama mbak siapa ya mbak? Dina Mas. Masnya siapa? Kenalin, nama saya Ferry. Sini Mas. Ya, Ferry. Dina Mas. Ada yang lagi kenalan sama pria buta nih. Aduh, kamu itu udah nggak bisa cari lelaki yang normal ya, Din. Sampai-sampai nih ya, selera kamu itu lelaki yang udah buta kayak gini nggak bisa ngelihat. Buat apa? Jaga omongan kamu yang Vin. Nggak usah menghina orang seperti itu, Vina. Hah? Aku menghina? Emang kenyataannya kok kalau lelaki ini tuh buta. Coba aja dilihat. Dia itu bawa tongkat, sekaligus dia tuh pakai kacamata. Apa coba kalau bukan buta? Mulut kamu ya. Dari tadi kok aku udah sabar ya sama kamu, Vin. Loh, Mbak, salah ya, Din? Mbak Dina, Iya, Mas. mbak lagi bertengkar dengan siapa mbak? Ini ada orang jahat, mulutnya kayak apa nih? Ember banget. Duh, mbak, suruh pergi aja mbak, orang seperti itu mbak. Iya nih. Kenapa? Kamu takut ya soal kehadiran aku di sini? Takut kamu tuh dibikin celaka sama aku. Kalau sekarang aku mau dorong kamu nih, aku dorong kecelakaan. Kamu nggak usah kurang ajar ya sama Masnya, Vin. Kamu itu punya masalah sama aku. Nggak usah kamu ikut-ikutin Masnya. Mbak, kita itu punya salah apa sama mbak ya? Kok mbak seperti itu terhadap kita? Iya nih. Ya iya Wadin, kamu tuh ya harusnya sadar dong. Ngapain kamu tuh punya banyak uang, kamu tuh punya banyak harta. Kalau kenyataannya lelaki aja yang mau sama kamu ya lelaki buta. Aduh, kamu tuh emang bener-bener ya, emang bener-bener nggak bisa ngelihat. Aduh, Din, aku bakalan jadi trending topik nih sekarang. Kamu jangan macem-macem ya, Vin ya. Kalau Dina itu sekarang lagi PDKT-an sama cowok. Nih ya udah nih video nih. Aduh, Aku nggak masalah ya, walaupun aku itu bersanding dengan cowok buta. Yang penting Masnya juga setia sama aku. Aduh, sekarang Adin, kamu tuh ngomongin soal setia sama orang yang banyak kurangnya yang ada ya. Nanti kamu tuh susah sendiri. Emangnya kamu tuh cuma memakan cinta? Yang kerja nanti siapa? Suami kamu yang buta itu gak bakalan ngasih nafkah sama kamu. Mas, kalau udah buta jangan berani deket-deket sama perempuan. Udah buta aja sendiri. Diem mulut kamu, Vina. Kamu dari tadi yang nggak bisa direm tuh mulut kamu. Kamu mau aku jahit tuh mulut kamu. Jahit aja, aku nggak takut tuh soal ancaman kamu. Mas, sabar ya Mas ya. Nggak usah dimasukin ke dalam hati omongan orang yang nggak jelas kayak gini. Aku jelas kok ngomong. Kamu tuh udah buta. Kenapa mulut kamu juga bisu aja dong ngomong? Kamu ya. Saya tidak tahu sama mbak. Saya juga nggak punya masalah dengan mbak. Saya harap kita itu tidak mempunyai masalah. Kita itu hidup rukun. Iya nih Mas, aku campur mulutnya. Kalau aku hidup rukun sama orang yang udah kekurangan kayak gini, nanti aku tuh bakalan ketularan jadi orang susah lagi. Ya kalau cuma susah aja ya, nanti juga aku tuh bakal ketularan jadi buta. Ya udah, aku sumpahin kamu itu buta miskin sekalian. Mbak. Kamu apa ya, Din? Kamu itu dari tadi. Mbak, tidak boleh nyumpahin orang lain mbak. Sumpah yang jelek terkadang berbalik kepada diri kita sendiri mbak. Udahlah mbak, walaupun dia itu marah-marah menghina saya dan dia juga orang jahat, biarlah mbak. Biar yang maha kuasa yang membalas perlakuan dia terhadap saya mbak. Iya Mas, tapi omongnya nggak bisa direm, selalu menghina orang lain. Pantaslah mbak, dia tidak bisa merasakan bagaimana berada di posisi seperti saya yang tidak bisa melihat, yang ada hanya hitam, gelap. Iya Mas. Sini. Apa-apaan
apaan sih? Aku kasih tahu ya sama kamu ya. Sebelum mulut kamu ngomongin aku kayak gitu, nyumpahin aku kayak gitu, kamu tuh harusnya sadar dong, ngaca. Kalau jadi orang itu mulut itu sambil direm. Yang ada tuh kamu tuh bakalan buta karena udah deket-deket sama orang buta. Yang harus direm dan yang harus ngaca itu kamu, Vina. Kamu itu selalu menghina orang lain. Gak tahu masalahnya apa, menghina taunya. Mbak. Tuh kan? Iya mas. Tuh. Mbak. Iya Udah, mas. Mbak. Aduh. Gak usah bertengkar lagi, Mbak. Udah nggak usah ladenin mbak-mbaknya itu. Udahlah mas, nggak usah sabar-sabarin orang seperti dia. Dia itu emang pantas dikasih pelajaran. Mas, aku tuh punya nama ya. Nama aku tuh bukan mbak-mbaknya itu. Lagi pula ya, kamu itu kalau lagi ngomong itu natep dong sama wajahnya itu. Mata kamu ngeliat kemana? Nih, Mbak. orangnya itu ada di sini, ngeliat ke sana lagi. Mbak, saya itu nggak kenal sama Mbak. Kalau saya kenal, saya pasti sebut nama Mbak. Tapi saya nggak kenal sama Mbak, tapi Mbak itu menghina saya, merendahkan saya, karena mata saya tidak bisa melihat, alias buta. Iya, kamu tuh kan lagi deket sama Dina. Lagian ya dia cowok kayak dia itu kamu dapet di mana? Mbak. Kamu udah dapet di tunanetra ya? Mbak, cukup. Saya baru kenal dengan Mbak Dina. Dia itu orang baik. Dia itu barusan menolong saya yang jatuh ke dalam got dan mengambilkan tongkat saya yang dibuang oleh Mas nggak tahu siapa namanya tadi. Iya mas, Dina itu sosokan baik. Soalnya kan dia itu biduan desa. Nggak ada tuh cowok yang mau sama Dina nih. Jaga omong kamu ya. Aku udah dari tadi udah bilang nggak usah sebutin aku itu biduan lagi. Kenapa? Kenapa kalau mulut aku ini nyebut kamu itu biduan? Kenyataannya kan kamu itu sekarang jadi laki-laki nggak bisa ngeliat buta kayak gini supaya dia tuh tidak bisa melihat pakaian kamu yang terbuka dan jadi biduan di keliling desa. Cukup ya mulut kamu. Aku udah bilang sama kamu, kamu itu nggak usah sebutin aku itu biduan. Stop! Romi, Kalian tengkar di depan bos aku. Ngapain kalian? Hah? Oh, jadi mas ini tahu bosnya yang buta nggak bisa ngelihat. Ngapain kerja sama orang buta? Jaga ya mulut kamu ya. Nggak bisa ngegaji juga kan? Kalau aja kamu laki-laki, udah aku banting kamu. Sana pergi! Kalau masih nggak pergi, aku robek-robek baju kamu. Ih, takut. Pergi buruan. Bos, Romi, bos sama adik siapa bos? Iya. Adik. Bukan ini ya? Mbak sudah menolong saya. Oh, Barusan aku jatuh ke dalam got. Astagfirullah. Kenapa kamu bos aku dijatuhin ke dalam got? Mas, Romi, bukan Mbak ini yang menjatuhkan saya. tuh dengar. Tapi aku itu ditolong oleh Mbak ini. Makanya kamu itu kerja yang becus, Mas. Nih liatin bosnya sampai jatuh ke got kayak gitu. Mbak, asalkan kamu tahu ya, sebelum bos aku keluar, aku itu ke toilet. Aku nggak tahu kalau bos aku itu keluar. Maka dari itu aku mencari bos aku sampai ke sini. Tadi aku udah manggil-manggil kamu, Rom. Tapi kamu nggak ada. Saya dengar bos, cuma sekilas aja bos. Saya kan lagi kencing bos. Ya karena kamu nggak ada tadi, saya terpaksa jalan sendirian. Karena saya ingin jalan-jalan, ingin menghirup udara segar. Nggak taunya ketemu sama laki-laki yang membuang tongkat saya. Terus saya sampai jatuh ke dalam got. Di mana orangnya, Dan bos? ditolong oleh Mbak ini. Biar aku jadikan dia peyek bos. Gimana orangnya bos? Kalau aku tahu dan tahu siapa namanya, sudah aku sebutin dari tadi. Wah, kurang ajar. Oh, Romi, Ya pak. aku ingin pulang, tapi kakiku sakit. Aku gendong boleh? Boleh pak. Tapi kalau boleh saran, saya mau pulang dulu mau ambil mobil pak. Ya nggak udah, bisa boleh. Gitu dong. Boleh pak. Boleh. Aku tahu kamu nggak bakalan kuat gendong aku. Bukan nggak kuat pak, kan saya sekarang punya encok pak. Jadinya yang aku takutin itu encok saya kumat pak. Iya sudah, Rom. Mas kan udah ketemu sama karyawan Mas nih. Bodyguard. Iya, itu maksud aku. Diem deh. Aku mau pulang dulu ya, Mas ya. Mbak, Iya, Mas. boleh temenin saya tuh sebentar lagi. Soalnya bodyguard saya mau ambil mobil untuk menjemput saya. Nanti saya antar kok. Iya, Mas. Mbak, Iya. saya mau ngambil mobil dulu. Mbak temenin bos saya di sini. Nanti saya yang akan mengantarkan Mbak sampai rumahnya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Permisi ya. Iya. Saya mau ambil mobil dulu bos. Iya, Mas. Iya, Rom. Buruan. Lain kali jangan jauh-jauh kalau jalan-jalan bos. Iya, Romi. Kamu yang salah kok. Ya udah duduk dulu, Mas. Iya, Mbak. Awas, jangan ke situ, ke sini dong.
Emang di sini ada apa, Mbak? Ada got lagi, emangnya Mas mau? Enggak, saya nggak mau jatuh lagi, Mbak. Ya udah nih, nggak usah pegangan terus dong Mas nih. Maaf, Mbak. Tangan Mbak lembut soalnya. Iya Mas, namanya juga tangan cewek. Kalau tangan cowok baru kasar. Mbak Dina itu ada-ada aja. Mbak, Ya, boleh saya pegang wajah Mbak? boleh Mas. Emangnya kenapa dengan wajah saya? Saya ingin tahu bagaimana rupa cantik Mbak. Oh, boleh Mas. Nih. Nih. Udah kan? Aduh. Mas, Wajah Mbak sungguh cantik sekali. makasih ya Mas. Pasti pria yang mendapatkan Mbak itu sangat beruntung. Terima kasih ya Mbak sudah mau bantu saya. Iya Mas, sama-sama. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti